Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lelato Ramadini dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 114230026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep bisnis proses reengineering untuk memperbaiki kinerja bisnis menjadi lebih baik. Studi kasus perusahaan susu kedelai XYZ. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ada pendahuluan, profil perusahaan susu kedelai, identifikasi masalah, konsep bisnis proses reengineering, penerapan BPR pada perusahaan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Baik, selanjutnya definisi dari bisnis proses reengineering adalah suatu proses merancang ulang proses bisnis untuk memperbaiki kinerja. Dan bisnis proses reengineering bisa diaplikasikan untuk membantu memperbaiki usaha kecil maupun menengah. Dan perusahaan susu kedelai merupakan salah satu contoh usaha kecil menengah dengan proses produksi rumahan. Dan tujuannya yaitu untuk sistem pengolahan akan lebih terkomputerisasi demi penyajian informasi yang lebih cepat, akurat, efektif, dan juga efisien, serta perbaikan dalam sistem manajemen operasional sebagai upaya dalam bertahan dan berkembang di antara pesaing lain. Selanjutnya yaitu profil perusahaan susu kedelai. Baik, selanjutnya yaitu perusahaan susu kedelai merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang minuman, dan perusahaan ini menjalankan usaha bisnisnya sudah sekitar 3 tahun lebih, namun perkembangan bisnisnya tidak sesuai penataan. Ditambah lagi, pengelolaan proses bisnis yang kurang mewadai mengakibatkan banyak keluhan dari stakeholder, yaitu pelanggan dan juga para karyawan. Dan semua proses masih dijalankan secara manual. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Untuk permasalahan yang pertama yaitu kurangnya pada manajemen operasional, dan cara untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan pengolahan data pasokan bahan baku dan juga data outcome. Dan untuk permasalahan yang kedua yaitu sulitnya pendistribusian dalam mengecek stok bahan baku. Karyawan sulit dan lama dalam memproses bahan baku mentah menjadi susu kedelai, data income dan outcome sulit untuk dicek. Selanjutnya yaitu konsep bisnis proses reengineering. Baik, selanjutnya bisnis proses reengineering atau BPR adalah proses mendasar dalam merancang kembali cara kerja suatu organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya secara signifikan, dan ini melibatkan peninjauan kritis terhadap proses bisnis yang ada dan merancang ulang mereka untuk mencapai peningkatan dramatis dalam kinerja seperti produktivitas, kualitas, waktu siklus, dan juga biaya. Dan untuk tahapan BPR umumnya meliputi yang pertama ada analisis proses bisnis, yaitu mengidentifikasi proses yang kritis dan menganalisis langkah yang ada. Yang kedua ada desain ulang proses, yaitu mengembangkan proses baru yang lebih efisien dan juga efektif. Yang ketiga ada implementasi proses, yaitu menerapkan proses-proses baru dan mengubah budaya organisasi untuk mendukung perubahan. Dan yang keempat, ada pemantauan dan juga perbaikan, yaitu memantau kinerja proses yang baru dan terus melakukan perbaikan. Selanjutnya ada penerapan CSF, KPI, rating, redesign, dan juga ritual pada perusahaan. Baik, untuk slide ini menunjukkan diagram proses bisnis awal pada perusahaan susu kedelai, dan hasilnya yaitu perencanaan strategis meliputi proses diantaranya yaitu penentuan sasaran adalah kondisi masa depan yang dituju, merumuskan secara koheren, seimbang, dan saling mendukung. Nah, yang kedua ada penentuan tolak ukur, yaitu alat untuk mengukur kemajuan sasaran, dan tolak ukur terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada
lag indikator, yaitu tolak ukur hasil, dan lead indikator, yaitu tolak ukur pemacu kinerja. Dan yang ketiga ada penentuan target yang berfungsi memberikan usaha tambahan, namun tidak bersifat melemahkan semangat dan berjangka waktu 2-5 tahun agar memberikan banyak waktu untuk melakukan terobosan. Dan yang terakhir ada penentuan inisiatif merupakan langkah-langkah jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan. Dan untuk mendesain informasi perusahaan dengan berhasil, seseorang harus menguasai kombinasi technical dan juga soft skill menurut Davis dan Woodward. Baik, selanjutnya menunjukkan gambar tabel analisis CSF dan juga KPI serta model kinerja, di mana CSF merupakan critical success factor yang titik strategi dalam pencapaian sebuah misi perusahaan yang merupakan perumusan atau turunan misi perusahaan. Dan critical success factor meliputi SDM, marketing, information technology, dan juga finansial. Dan untuk KPI atau Key Performance Indicator adalah alat ukur kuantitas dalam mencapai CSF. Tersebut juga memiliki peran penting bagi kemajuan sebuah perusahaan. Contohnya seperti jumlah rekrutmen baru, pertumbuhan penjualan dibanding tahun lalu, sistem jaringan komputer, dan juga operating cost ratio, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada rating, yaitu peninjauan kembali terhadap yang pertama ada SDM atau sumber daya manusia yang diperlukan perbaikan dan pelatihan kembali karyawan dan prosedur kerja. Yang kedua ada marketing, yaitu peninjauan kembali kepuasan customer dan juga market share. Nah, untuk yang ketiga ada information technology, yaitu peninjauan kembali terhadap perangkat lunak yang perlu disesuaikan dengan perangkat keras yang sebelumnya digunakan. Dan untuk yang terakhir adalah finance, yaitu peninjauan kembali kepada laporan keuangan yang belum akurat serta laporan keuangan yang belum tepat waktu dan operating cost. Ini menandakan bahwa bagian finance belum berjalan sesuai dengan job desk. Dan untuk selanjutnya dari desain dari business process reengineering yang dilakukan dengan analisis SWOT, diantaranya yang pertama ada strength atau kekuatan dengan pengendalian kualitas yang lebih ketat dan juga kualitas produk menjadi lebih terjamin. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu menstabilkan harga bahan baku yang relatif tidak menentu dengan menambah stok. Dan yang ketiga ada opportunity, yaitu peluang, pertumbuhan pasar dan peluang pasar untuk mendapatkan konsumen yang menjanjikan, dan juga susu kedelai belum ada pesaing, khususnya untuk pemasaran di kampus, juga keterbukaan untuk menggunakan teknologi baru ke depannya untuk membuat kemajuan besar di bidang produksi. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu selera konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk susu kedelai dan tidak bisa disimpan lama dan akan merugikan jika tidak laku dalam sehari. Selanjutnya ada retool. Retooling atau penyegaran kembali produk meliputi yang pertama marketing, yaitu susu kedelai yang telah diproduksi akan dipasarkan dengan dikemas. Yang kedua ada laman situs, yaitu laman home dari situs blog yang berisi informasi global dan umum dalam bentuk gambar dan teks yang memberikan informasi tentang susu kedelai yang dapat diakses secara terbuka oleh pengguna. Yang ketiga ada laman login, yaitu pintu masuk bagi pengguna yang sudah memiliki akun untuk mengakses berbagai fitur dan layanan yang disediakan oleh suatu platform atau aplikasi. Yang keempat ada laman registrasi, yaitu digunakan untuk pengguna baru untuk membuat sebuah akun. Dan yang terakhir ada laman tanya jawab, yaitu menyediakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan umum
yang sering diajukan oleh pengguna. Baik, selanjutnya menunjukkan gambar tabel hasil dari penelitian KPI, Rating, Redesign, dan juga Retool. Dan selanjutnya kesimpulan. BPR atau Business Process Reengineering merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki perusahaan secara signifikan. Penerapan BPR antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya akan berlainan meskipun metode yang digunakan sama. Langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan data, mengidentifikasi masalah proses, membangun bisnis proses baru dengan membuat bisnis proses rekayasa. Dan untuk penyampaian promosi dan informasi kepada publik dibutuhkan waktu yang efisien dan cepat, serta tidak membuang biaya terlalu banyak, dan promosi bisa lebih mengena. Sistem informasi promosi berbasis web disajikan dengan akses cepat dan mudah, sehingga pengguna merasa nyaman dan pada akhirnya informasi dan promosi yang dihasilkan akan jauh lebih baik dan efisien. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.